Susan menelpon polisi untuk melaporkan suaminya yang tidak kunjung datang untuk makan malam. Saat detektif Sam tiba, dia memeriksa ruang makan mereka. Lalu dia meminta Susan untuk ikut dengannya ke kantor polisi demi interogasi lebih lanjut. Kenapa? Meski mejanya sudah siap, tapi hanya ada satu piring di sana. Kamu menjelajahi hutan, tapi tersesat dalam perjalanan pulang. Kamu lapar dan mencari-cari makanan, tapi kamu hanya menemukan 3 jenis jamur. Yang pertama punya bilah berwarna putih dan ada cincin di batangnya. Yang kedua, bertudung merah gelap di atasnya. Dan yang ketiga, punya tekstur seperti spons, tidak berbilah, dan sudah digigit rusa. Jamur mana yang aman dikonsumsi? Jamur pertama disebut Springtime Amanita, yaitu spesies jamur berbahaya. Jamur kedua disebut Fly Agaric, spesies jamur beracun yang punya efek halusinasi memusingkan. Pilihan terbaikmu adalah yang berspons. Jamur ini dikenal sebagai bolete. Pertama, cari bintik merah atau kuning terlebih dulu, lalu potong untuk melihat apakah warnanya berubah menjadi biru. Jika tidak, kamu bisa memakannya. Dan semoga bukan kamu yang membiru. Kamu tersesat di suatu kota dan berhasil sampai ke kastil kota untuk menanyakan arah. Sosok yang menakutkan menyuruhmu untuk menginap di salah satu kamar. Jika berhasil lolos, kamu boleh pergi. Kamar pertama berlantai lahar panas. Kamar kedua dipenuhi sekawanan serigala lapar. Kamar ketiga berisi 36 ular berbisa. Dan kamar terakhir adalah resor liburan tropis. Kamu tidak tahu mana pintu yang menuju ke resor. Tapi ada satu petunjuk. Di dunia kebalikan, kamu akan memilih kamar bernomor 730. Kemana kamu harus pergi? Kamar 730, kamar 37, kamar 307, atau kamar 370? Kamar 37. Di dunia kebalikan, kamu membaca nomor kamarnya secara terbalik. Kamu terdampar di pulau terpencil tanpa air minum dan hanya ada air laut. Barang-barang di sekitarmu hanyalah panci, korek api, cangkir, dan selembar plastik. Bagaimana kamu bisa mendapatkan air bersih? Masukkan air laut ke panci, rebus dengan menyalakan korek api, dan taruh lembaran plastik beberapa sentimeter di atasnya. Lalu, kumpulkan air yang menguap dan sudah tersuling ke cangkir dan selamat minum. Seorang teknisi gila membawamu ke labnya untuk menguji kecerdasanmu. Kamu harus memilih satu lokasi di galaksi kita, tidak termasuk bumi, untuk bertahan hidup selama seminggu. Tangki oksigenmu hanya akan cukup untuk 48 jam. Kemana tempat pilihanmu? Semua bulan dan planet di tata surya kita tidak dapat dihuni. Satu-satunya pilihanmu adalah Stasiun Luar Angkasa Internasional. Kamu sedang menjelajahi gua di sebuah situs arkeologi dan seperti biasa, kamu tersesat. Tiba-tiba, kamu menemukan 3 terowongan panjang. Semuanya mengarah ke tempat yang aman, tapi dipenuhi jebakan dan kamu harus melepas sepatumu untuk masuk ke sana. Terowongan pertama dipenuhi paku tajam berukuran seragam. Terowongan kedua dihuni jutaan kalajengking yang harus kamu injak agar kamu bisa lewat. Jalur ketiga dipenuhi pisau tajam yang tersembunyi di bawah tanah dan akan muncul ke permukaan saat merasakan gerakan. Terowongan mana yang paling tidak sakit untuk dilalui? Terowongan pertama, karena pakunya ditaruh merata dan sama tinggi, tekanannya akan menyebar ke permukaan kakimu sehingga tidak akan terlalu sakit. Kamu berhasil sampai di ujung terowongan. Yeay! Dan kamu melihat gua penuh emas. Sosok misterius muncul dan mengatakan dia akan membiarkanmu mengambil beberapa emas, tapi tak akan mengangkat pagar gua itu untukmu. Dan ada satu syarat lain, jangan sampai monster yang menjaga emas itu melihatmu dan kamu hanya bisa masuk 1 kali.
Pria misterius itu menawarkan 3 pil untukmu. Yang merah membuatmu tidak terlihat dan mampu berjalan menembus dinding. Yang biru mengubahmu menjadi hamster. Dan yang kuning mengubahmu menjadi ular. Dari 3 pil ini, mana yang harus kamu minum? Yang biru untuk menjadi hamster. Dengan pil merah, monster itu akan melihat emas melayang keluar dari gua. Kalau menjadi ular, kamu tidak bisa membawa emasnya. Tapi dengan menjadi hamster, kamu bisa membawa emas di dalam pipi dengan kapasitas 2 kali ukuran kepalamu. Saat sedang mencari kastil Ratu Salju di pertengahan bulan Desember, kamu diterpa pusaran kutub dan melarikan diri ke gua. Ada 3 terowongan terbuka di depanmu, tapi hanya 1 yang aman. Terowongan pertama membawamu ke dasar Palung Mariana. Yang kedua, membawamu ke dasar gunung berapi aktif. Yang ketiga, membawamu ke ruangan berisi 13 beruang. Mana dari 3 terowongan ini yang paling aman? Terowongan ketiga. Karena ini sedang musim dingin, beruang di sana pasti sedang berhibernasi. Andre sudah sampai di rumah untuk makan malam. Sang istri menyapanya dan naik ke kamar untuk mandi. Tapi dia tidak kunjung kembali. Andre mencarinya kemana-mana dan menelpon polisi. Saat detektif masuk, dia menginterogasi semua orang di rumah. Siapa yang alibinya paling tidak meyakinkan? Kepala pelayan bilang dia sedang menyedot debu di dalam mobil Andre. Sang koki mengatakan dia sedang memasak makan malam untuk Andre dan istrinya. Sementara petugas kebersihan berkata dia sedang memotong sayuran untuk salad. Menurutmu, siapa yang berbohong? Si petugas kebersihan. Sepertinya memotong sayuran bukanlah tugasnya, apalagi rumah ini punya koki pribadi. Sekelompok teman sedang beraktivitas di tepi tebing. Bambang sedang menggali berlian, padahal di bawah tanah yang dia gali hanya ada jurang. Mata Nana ditutup dan dia berjalan di atas papan kayu yang bisa segera jatuh dari tebing. Riri sedang mengejar seekor hewan hutan kecil tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Oke, mari bernyanyi bersama. Cap cip cup kue nastar, siapa yang kurang pintar? Bambang yang menggali berlian mungkin akan segera melihat kalau lubang yang dia gali mengarah ke jurang dan akan berhenti. Sementara Riri mungkin menyadari tidak ada apa-apa di depannya begitu dia melangkahkan kaki kanannya. Yang paling kurang pintar adalah Nana. Dia tidak menyadari bahwa nasib temannya yang berdiri di papan bergantung padanya. Kamu terbangun di lab ilmuwan jahat. Temannya ingin membantumu melarikan diri, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu layak diselamatkan. Dia membawamu ke sebuah ruangan beratap kaca dan menunjukkan 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada lava cair. Di belakang pintu kedua, ada 100 mesin penyiram air yang menyemprotkan racun saat merasakan gerakan. Di balik pintu terakhir, ada ruangan dengan 50 cermin dan laser bertenaga surya yang bisa memotong apapun menjadi potongan-potongan kecil. Pintu mana yang paling aman? Yang ketiga, karena kamu bisa melihat keluar lewat atap, tunggu saja sampai gelap dan masuklah ke ruang laser bertenaga surya. Kamu dielu-elukan di kotamu karena kemampuan survivalmu yang luar biasa. Kamu pun menjadi target ilmuwan tergila di alam semesta. Dia membawamu ke pulau pribadinya demi menguji kemampuanmu untuk yang terakhir kali. Dia memberimu 3 pilihan jalur dan kamu harus berjalan melewatinya tanpa alas kaki untuk sampai ke sisi lain. Yang pertama, penuh pecahan kaca. Yang kedua, beralaskan arang panas. Dan yang ketiga, dipenuhi duri kaktus. Manakah dari ketiga jalur ini yang paling aman? Jalur arang panas. Kaca bisa menyayat-nyayat kakimu dan duri kaktus bisa membuat kakimu terinfeksi. Sementara arang akan menggosongkan kakimu, tapi kalau kamu berjalan lumayan cepat, efeknya tidak akan terlalu sakit, apalagi kalau lari.
Kamu terdampar di gurun dan di kejauhan, kamu melihat 3 cabang jalan. Yang pertama, membawamu ke gudang kaviar tidak terbatas. Yang kedua, mengarah ke pohon lemon yang tentunya dipenuhi buah lemon. Yang ketiga, mengarah ke sekeranjang stroberi dan persediaan air tidak terbatas. Jalan mana yang kamu tempuh? Jalan kedua, kaviar memang enak, tapi di gurun kamu malah akan dehidrasi. Sedangkan stroberi dengan air hanya akan bertahan sementara. Tapi meski lemon rasanya asam, kandungan vitamin C melimpahnya penting jika kamu terdampar di gurun. Selain itu, karena ada pohon yang berbuah di sana, artinya ada air mengalir di sekitarnya. Pak Dayat ditemukan tak sadarkan diri di luar rumahnya pada Jumat sore. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi, kecuali kepalanya dipukul sekop. Polisi menginterogasi semua orang di rumah. Putrinya berkata, dia baru pulang dari sarapan siang yang panjang bersama temannya dan masuk ke kamar untuk bernyanyi. Sang istri bilang dia sedang bersiap-siap mau ke pelelangan kemoceng dan sedang mencari dompetnya. Lelang kemoceng? Sementara si koki mengatakan dia sedang membeli telur di pasar untuk membuat sarapan nasi goreng telur yang lezat. Pelakunya si koki. Ini sudah siang, bukan pagi. Tapi menurutku bisa saja istrinya. Memangnya ada lelang kemoceng? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.